sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli ini beli itu pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Raja duit, raja duit, raja duit, raja uang, banyak uang, raja uang. Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang, jangan berhenti berjuang kalau mau banyak uang. Beli ini beli itu pakai duit, bayar ini bayar itu pakai duit. Kerja keraslah kalau mau banyak duit. Beli ini beli itu pakai uang, bayar ini bayar itu pakai uang. Jangan malas dong kalau mau banyak uang. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat kalau mau banyak duit. Mana suaranya? Pemirsa, beri tepuk tangan yang meriah untuk host fenomenal kita yang sukses di alam gaib manapun, alam nyata, manapun, yaitu Tukul Arwana. Mas, sabar. Ada yang dong, salah Mas. kaprah nih. Di mana-mana orang yang nyanyi di announce-nya itu sama orang lain. Mana jangan ada? sendiri. Tepuk tangan buat saya sendiri. Duduk, kalau begitu duduk dulu. Silakan. Harusnya seperti apa? Mestinya Vega yang bacain coba, itu Vega. baru lu Iya kayak muncul. gitu Ya, tadi. coba, ya. So, misalnya lu dari belakang dulu, dari kolong meja, dari kolong meja. Yo, Pak. Kolong meja. Bukan dari kolong meja, harusnya artis itu dari ini apa? Mana, Mas? Itu loh apa? Tangga. panggung. Apaan? On the stage, itu. Iya. On the stage panggung. Iya. Backstage, Terus habis backstage. itu baru Ismail, itu. Kok Ismail? Smile. Coba. Dan sana. Tunggu Vega, Oke. baca dulu. Oke, pemirsa. Kalau gitu. Itu udah minum obat belum sebelumnya? Nggak tahu, gue khawatir, Pep. Dia mungkin lupa minum obat kuning. Makasih. Kita jadi mau ngundang nggak? Oh ya Mau diundang, ngundang? diundang. Oke ya. Pakai bakar kemenyan dulu nggak? Ya, Pepi. Apa ngomong apa tadi? Bakar Pakai apa? kemenyan. Menyan Bakar memang saya babi kemenyan. ngepet kok. Silakan
Kalau mau ngundang host papan atas bukan bakar kemenyan. Apaan? Bakar sampah dulu. Biar bersih, Mas. Oke. Ini saya jadi dipanggil kan Jadi, nih. Mas, jadi. sabar dong. Jadi. Saya sudah nggak sabar loh. Sabar. Ingin menghibur semua orang. Artis ngambekan. Iya. Sabar dong. Nanti Mas Tukul dari situ kita kasih. Oke ya. Oke. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk host yang fenomenal kita yang sukses di alam gaib maupun di alam nyata. Hah? Arwahnya Tukul. Masa arwahnya Tukul? Tukul arwana. Iya. Tak cucur bun-bunamu ya. Balik Mas sekarang. Baik, ketemu lagi nih, bukan Pak? Masih semangat? Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam ini temanya kunci sukses. Atau bahasa Inggrisnya adalah Success Key. Ki. Ya, kayak penyanyi dari mancanegara. Siapa, Mas? Alicia Keys. Kok Ki? Tulisannya Ki. Iya. Udah. Ya, bibir-bibir saya sendiri. Mulut Dia si dia Pep. sendiri. Malu dia sendiri, biarin aja. Itu loh yang lagunya If Get You itu loh. If I Ain't Got You. Ya. If I Ain't Got You. Kata singkat. Oh, iya, Itu iya. lagunya itu subhanallah banget ya. Di situ Menceritakan lagu tentang apa? ya menceritakan tentang saya mendapatkan istri saya tercinta Susi milik gitu. Bayangkan seorang cover boy dari majalah Mamalia kalau nggak sampai mendapatkan istri saya tercinta yang seperti bidadari tanpa ekor itu luar biasa. Itu kayak apa hidup saya ini? Wah, Ini Mas, aduh. nyambung dari temanya nih Mas. Ya. Yes. Kan semua seluruh dunia ya, Iya, iya. dari planet bumi sampai planet Mars tahu ya. Alam semesta ini. Kesuksesan lu tuh seperti apa. Cuman kan orang tidak semuanya tahu mengenai perjalanan lu tuh seperti apa. Dari mulai kecebong sampai jadi orang itu. Iya. Prosesnya ya Mas. Orang taunya suksesnya. Tapi orang nggak tahu prosesnya. Ditanya malah ketawa-ketawa, serius dong. Jadi kalau aku menceritakan flashback saya from hero to hero, no somebody and then somebody, itu mungkin melebihi sinetron film Ratapan Anak Tikus. Menyedihkan. Dan buku saya kedua nanti Kristalisasi Keringat itu Ya. nanti akan seperti kayak The Secret of the Labs lah. Buku yang sudah apa ya? Jadi Apaan, apa Mas? namanya ya? Buku yang di Box office lah. Oh, luar biasa loh. Jadi bisa penjualannya 3 juta eksemplar lah. Eksemplar. Mungkin Tapi gini, Mas. Tapi ya kan orang lihatnya suksesnya. Prosesnya Ya. itu kan mungkin hanya Mas Tukul yang tahu. Tapi boleh jujur nggak Mas? Gak Mas? Jadi Pernah nggak Mas Tukul? kalau boleh motong Iya. ya. Jadi semua mukanya biasa aja. Tapi di raw itu muka-muka. Ya, kalau jadi ya. semua tuh harus tahu bahwa keberhasilan tidak diraih dengan gampang. Iya. Ambulannya udah siap belum? Ya memang. Bawa benar. ini Mas. Lu tuh ada istilahnya tuh bahasa Inggris blood, sweat, and tears. Wow. Itu yang lu keluar selama ini kan? Wow betul. aja emang artinya apaan? Sampai mengeluarkan darah lah pokoknya lah istilahnya. Maksudnya perjuangan yang Iya. ya air mata sampai Iya. keringat seperti itu Mas. Boleh diceritakan dari Ceritain, Mas. gimana nih Mas? Kunci Suka dan suksesnya, lukanya iya. Ya paling mungkin banyak yang tahu internet mungkin bisa buka di internet atau dan di mana aja bagaimana perjuangan saya yang sangat luar biasa. Aduh, tapi bagi saya itu hanya tak syukuri apa, semua vitamin bagi saya. Tapi Mas Tukul pernah nangis nggak dalam hidup Mas Tukul? Loh, ya pernah toh enggak? Ya mikirkan Keluarnya- ini aja tuh nangisnya. Ya pernah. Pernah, Mas? Pernah. Artinya
Tapi apa arti sebuah tangisan itu sebetulnya kita menjadikan kita lebih semangat. Fighting spirit, never ending struggle, no pain no gain. Semangat juang tidak pernah habis. Jadi itu kunci suksesnya Mas Tunggul ya? Pasti ya, diambil sisi positifnya dan hikmahnya. Kalau orang kuliah kan bisa ngambil jurusan komunikasi, akuntansi. Kalau kita ngambil hikmahnya saja. Bener. Karena kuliah saya di UAS, Universitas Alam Semesta. Luar biasa. Benar. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita berwujud malaikat cantik. Jalan yang terjal penuh liku menemani karirnya sebagai mantan penyanyi cilik. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Angel Peter. Won't you come and put it down on me? I love you, yes I need. We are love and need no sympathy. Will you show me good loving, baby? Oh, I need the sympathy because I still love you. Yes, please. Won't you come and put it down on me? Pemirsa, kabarnya Angel Peter ini pernah membuat sang mamah ngambek karena tak menggubris larangan sang mama untuk menjadi penyanyi profesional. Seperti apa ceritanya? Don't go anywhere. Tetap di bukan Mat. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I love you, yes I need. Oke, masih di bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Ini kayaknya sepertinya dari Lampung ya? Bener dari Lampung? Pantesan di parkiran ada gajahnya banyak gitu. Ini dari Bandung ya kayaknya ya? Ya, pantesan tadi ada peyempuan ke bawah. Ini dari Inggris ya kamu ya? Pantesan ada kunci Inggris ya? Kembali ke laptop. Sekarang kerja. Good evening malaikat pelindungku. Wow. Angel Peter nih, how are you dear nih? Baik, Mas Eko. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, luar biasa sekali. Ini pasti suaranya sama dengan Alicia Keys, Rihanna, Carrie Underwood, terus itu Shakira, Ariana Grande, Marpuah. apa? Penyanyi itu. Beda. Balik. Paling demen suara. Padahal mic-nya mic biasa yang dipegang. Enggak mic yang pakai klip yang pakai warna-warni yang membantu supaya suaranya bagus. Aduh. Ini natural. Terima kasih, Mas. Laptop penasaran. Boleh nggak ceritain awalnya dirimu menekuni dunia tarik tambang? Coba dilihat lagi, Mas. Oh, maaf, udah diganti laptopnya. Tarik tambang yang bener. Model ini kan begini. mungkin menjelang 17-an ya. Ya enggak, Mas. Juni, Juli, Agustus, ya jadi Januari, Februari ngupload Mael, Juni. Jano. Apa benar dirimu direkrut langsung oleh maestro musik? Wow. Ini maestro sang penghibur nih, Tukul Arwana. Yap. Almarhum Elva Sesoria saat berumur 7 tahun ya, monggo. Iya, jadi awalnya aku nyanyi itu, aku mulai nyanyi umur 5 tahun, Mas. Tapi umur 7 tahun ketemu sama almarhum Abang Elva Sesoria. Dulu dia tuh kalau misalnya zaman dulu ada World Choir Games, Asian Choir Games, pokoknya
almarhum abang tuh selalu yang megang banget lah gitu, mewakili Indonesia. Betul. Dan di saat itu aku masih kecil banget, tapi almarhum abang Elva Seshoria itu percaya banget sama aku, dibawa kemana-mana sampai itu dari umur 7 tahun tuh aku dibawa ke Xiamen, China. Itu menang gold medal. Di Cina kuliah. Deketnya Tiongkok itu loh. Iya. Deketnya Wiro Desa Pekalongan itu loh. Musik. Tahu ah. Terus. Gimana? Jadi ke Cina. Iya, ikut ke Cina, ikut World Fair Games, dapat gold medal. Terus waktu itu juga dapat championship Asia's Just Youth Pop kategori di Asian Choir Games bareng almarhum abang juga. Pokoknya abang tuh yang pertama kali ngajakin aku nyanyi di depan banyak orang, terus ngajarin aku lagu jazz tuh pertama kali abang gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang sih almarhum abang yang pegang banyak peranan sih dalam karir bermusik aku. Ini juga David Cameron, kok David David Cameron. Itu Perdana Menteri Inggris itu. David Foster. David. Kenapa Mas? Kan ada David Cameron, David Foster, ada David Kameramen juga ada. Besok tugas di Banjarmasin. Orangnya gendut banget. Gendut dosanya. Balik kalah. Sembarangan. Luar biasa, memang basic dasarnya memang seorang penyonyo ya, jadi dia nyanyi. dan udah terbiasa waktu kecil berhadapan dengan publik. Betul. Sangat luar biasa sekali, jadi subhanallah. Proses Mas, proses. Iya, proses. Nah, menurut mata-mata 911, songo siji-siji, 911, 911, Gaya. 119. Kabarnya dirimu pernah dilarang oleh sang mama untuk berhenti bernyanyi dan menjadi seorang notaris. Ini suka ngukur-ngukurin itu. Sebenarnya lebih gini sih Mas, maksudnya orang tua aku mereka mau aku juga fokus dalam bidang akademis juga awalnya gitu. Jadi awal aku nyanyi itu orang tua aku sebenarnya nggak ngedukung. Jadi pas aku masih SD gitu ya, mereka emang tahu oh anak gue bisa nyanyi nih gitu, tapi bukan yang kayak diorbitin, dilesin apa enggak, semua tuh kemauan sendiri. Jadi sampai-sampai nih bisa kalau pas aku zaman SD gitu ya, pulang-pulang tuh bawa oven, bawa rice cooker, kamu dari mana? Iya tadi habis menang di sekolah mana gitu, terus juara 1, jadi kayak gitu. Dan pokoknya intinya mereka mau aku fokus di bidang akademis gitu, dan mereka ingin aku dapat occupation yang punya occupation yang jelas gitu in the future. Dan papa waktu itu maunya aku masuk hukum, politik, terus jadi notaris atau lawyer gitu. Dulu maunya kayak gitu. Nggak beda jauh dengan papa saya. Sangat bertentangan dengan keinginan saya. Emang Saya dari kecil itu memang basicnya tuh kepengen jadi model. Model meja belajar gitu kayak gitu. Ya model-model di catwalk itu. Kan cat itu kucing walk itu jalan. Nanti saya ini termasuk kucing garong. Artinya salah. Papa saya memang. Tapi kenapa akhirnya Mas Tukul ngelawan papa? Kan sekarang Ya saya suruh ngambil ini hubungan internasional. Saya tuh suruh jadi dubes. Dubes mana Mas? Dubes? Duta besar. Kamu stres ya? Kamu stres ya? Orang selesai belum ngomong belum selesai dah. Terus jadi duta besar saya. Kayaknya duta besar mana? Di planet Saturnus sana. Balik kayak. Salah kali. Makanya alhamdulillah IP saya itu sampai melebihi mereka-mereka. Berapa? 4,1 dibagi 41 orang. Dikit. Mungkin bukan duta besar kali. Apa? Papanya Mas Tukul pengennya Mas Tukul jadi duta. Ya. Tapi duta dari gua hantu. Kalau saya jadi duta dari Kuantu, berarti saya gendong Pepi dong. Pepi di samping saya. Yang kecil banget. Yang emang yang digendong di sini apaan? Itu cakep. Cakep ya? Cakep.
Digendong di sini cakep banget. Oh iya. Itu yang bagian penunjuk jalan, Pak. Balik kan. Apaan? Oh. Titik. Oh, gue baru ngeh. Apaan sih, Pe? Pakai lupa segala. Pakai lupa. Kamu kalau lihat pisang aja loncat. Nah, titik baliknya seperti apa? Hingga orang tuanya akhirnya mendukung. Boleh diceritain sedikit, monggo? Awalnya akhirnya sih mereka bisa ngelihat sendiri ya Mas, Iya. karena passion aku dinyanyi dan mereka Mungkin ngelihat dari rice aku. cooker itu mungkin ya. Dari Enggak juga sih. Ini menguntungkan nih, boleh lah gitu. Menguntungkan boleh enggak dari situ. Rice long. Apaan tuh, Mas? Nasi panjang lontong. Rice kan nasi, panjang kan long. Nasi panjang lontong. Ya, enggak. Iya Mas. Jadi mungkin mereka ngelihat keseriusan aku dalam nyanyi dan mereka juga ngelihat aku nggak mau enaknya aja, aku mau susah-susahan juga, mau ikut proses nggak enaknya juga dan mereka saksiin sendiri gitu. Akhirnya mereka juga mendukung, maksudnya mereka ngelihat aku kayaknya emang passionate banget di bidang bernyanyi gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah deh gitu. Tapi memang basic suaranya memang luar biasa. Apa? Ada sesuatu? Something wrong? bertanya sama Mbak Angel. Iya Mas Pepi. Kan orang tua menginginkan Anda hanya di bidang akademis ya. Iya. Tapi Anda menginginkan tetap nyanyi. Pernah mencoba menjalanin dua-duanya nggak? Akademis dengan kan Sambil itu menyelam, maksudnya. minum es teh. Iya. Pernah nggak? Sangat sih. Sangat. Pernah banget. Kayak kemarin ini kan aku udah memulai karir istilahnya dari aku umur 10 tahun ini kan. Keluar dari kompetisi, terus udah mulai nyanyi-nyanyi ke sana kemari dan segala macam. Tapi kan at the same time aku juga masih sekolah juga. Dan di situ orang tua juga negesin gitu. Kalau misalnya kamu nggak mau selesain sekolah, kalau misalnya kamu nggak mau cuman fokus di nyanyi aja, sekolah yang buradul, mendingan kamu nggak usah nyanyi gitu. Karena mama, papa mau kamu tetap sekolah, tetap harus mikirin akademis. Dan aku kemarin sempat buktiin pas SMA kemarin, harusnya kan 3 tahun, tapi aku selesain 2 tahun. Wow. Gitu. Jadi Hampir sama dengan saya. Orang-orang SMA cuma 3 tahun, ya setengah bulan. Dikeluarin sama sekolah. Balik. Dikeluarin sekolah bangga. Tapi kan aku terus akhirnya mau belajar. Alhamdulillah nilai saya 8. Dibagi 8 orang. Ya. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah kakak beradik yang kompak luar dalam. Bahkan sang kakak pernah rela berjualan gorengan demi bertahan hidup keluarga besarnya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Denny Cago dan Dede. Mas Koko. Luar biasa. Waduh, adik saya. Adiknya. Lebih cakepan adiknya. Iya, cakepan. Dua-duanya cakep. Kayak Marcel sama Mitchell Chandrawinata ya. Bener-bener mirip. Goyangannya sama, soalnya stok bakernya satu pabrik. Bengkel. Oh iya. Luar biasa sekali. Aku di jadi di Halo. sini Ya. Di sini ada ini. Orang lain boleh, aku kok nggak boleh. Gimana? Ada ini. Ada di sini. Bedanya apa? Jangan menyesal sini. Kayak ciuman sama Haina ya. Biar adil. Biar adil.
ciuman kasih sayang. Berarti Denny sayang sama Iya, saya. benar. Saya mengajarkan anak saya seperti itu. Kalau mau berangkat sekolah, saya selalu salam. Terus kanan kiri sama cium. Nanti diajarkan untuk sayang kepada kedua orang Iya. tua. Balik, itu yang bagus. Selamat malam untuk Kang Denny dan Kang Dede. Kumaha Damang? Alhamdulillah Luar sehat. biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di Bukan Empat Mata. Sama-sama. Luar sekali, luar biasa ya. ya. Untuk Kang Denny ini. Tim Bukan Empat Mata mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Kang Denny bersama Kang Dede, dan sebagai tanda terima kasih silakan Vega, mungkin Oke, ada sorry, sesuatu permisi. yang diberikan. Iya, aku punya sesuatu. Jangan dilihat dari luarnya, isinya juga jangan dilihat. Terus apa? Jangan dilihat dari luarnya. Oh gitu, kan kayak yang orang-orang bilang. Tapi dalamnya enggak ada apa-apanya. Silakan Kan bener dibuka. dong. Jangan lihat dari Iya. harganya, Ah. tapi niatnya Betul gitu sekali. biasanya. Iya. Iya, iya. Baik. Lepasin, mau dikasih enggak? Ntar dulu, Ini songong. Enggak ikhlas lu ngasihnya ya? biar ada ininya. Ini namanya give and take and give. Saling memberi, saling menerima. Iya. Saya terima Iya. nikah dan kawinnya. Oh iya iya. iya. Buka. Dibuka dong. Kalau bisa pelan-pelan ya. Oh. Jangan cepet-cepet lah. Apa tuh? Ada siapa? Kenapa dia? Mungkin lihat muka saya dia ada di situ kan. Enggak, Pepi tadi nanya ada siapa? Ada siapa di dalam? Ada siapa? Emang ini kontrakan? Oh. Combro. What? Oncom di jero. Kenapa combro? Ada histori Ada tersendiri. ceritanya nggak? Bikin nangis orang aja. Kenapa? Flashback. Kenapa lu nangis? Nangis, Oh, Mas. kok pernah dagang gorengan juga, Mas? Saya Ah. kuaci. Iya. Monggo diceritakan ini. Kalau Benda lihat- apa dan seperti apa kisahnya sampai begitu kamu mau buka melihat kamu sampai mau meneteskan air mata keluar dari mana saja. Air apa? Kalau ngelihat Combro ini inget waktu awal-awal kuliah ya. Waktu itu jadi kalau setiap pagi saya sama mama itu ke pasar induk beli singkong. Kok tahu? Karena siapa yang ngerti? Siapa yang ngerti? Lagi cerita. Lagi cerita. Kami musiknya romantis, Mas. Mentang-mentang saya seneng ngegombal, cerita sedih kok tahu. Ya kali. Kok tahu wong itu tempe? Iya. Oh iya iya iya. Ya ini mau dapat tesnya loh ini loh. Iya 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 iya. Jadi pernah pada satu masa kita sekeluarga itu bikin combro untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi mama yang marut, saya sengaja belinya ke pasar induk biar murah. Belinya tuh sekali beli 2 karung gitu. Mama yang marut, terus saya juga bantuin marut. Adek Sama eh, adanya, adek nih. ngisiin oncomnya ke dalam. Tahun berapa tuh, Mas? Itu 90-an. 90-an lah ya. 1900 sebelum Masehi. 90-an. 95-an lah, 95. 95. Ya, 95 96 jadi begitu. Jadi kalau pagi-pagi Dede yang nganterin ke warung, ntar sore duitnya diambil. Kalau laku semuanya seneng, kalau nggak laku sisanya kita makanin. Sampai Combro kadang karena udah sering masuk ke tenggorokan udah akrab, sering ngobrol. Gitu. Iya. Jadi kita udah terharu ceritanya, Pak. Stres juga ternyata ya. Bener. Oh, Jadi gitu Mas. Nggak beda jauh dengan saya. Waktu saya kuliah di Monash University. Kuliah di Monas. Mau nasi goreng ke, mau nasi putih ke, mau nasi sambal. Saya waktu itu membantu orang tua jual kerupuk semprong. Makanya ya Mas saya sampai sekarang. Jadi semprongnya sampai ke bawah-bawah. Gelar The Prom. The Prom ya. Balik kan. Mungkin untuk Kang Dede selama berjualan Combro ada cerita apa saja, pernah direndahin orang nggak atau di ganteng-ganteng jualan Combro. Lumah-lumahin jajan.
Pernah sih mas, pernah beberapa itu tetangga emang sering kan. Ngapain sih bolak-balik warung mulu gitu. Suaranya mirip. Karena memang satu, itu namanya anak kecil kan dulu masih kecil banget. Dulu masih kecil Dede, masih segini. Masih kecil ya. Itu orang apa pohon toge ya? Kecil amat. Di mana-mana ya mesti dari small chicken dulu dong. Nggak segini Pas kali gede mas. gitu, Mas. Terus Kang Dede? Gimana? Iya, jadi pas mau ke warung kan suka nganterin. Kadang diledekin, ngapain sih ke warung mulu bawa gituan. Emang beberapa kali sempat sampai males gitu keluar rumah karena emang ya namanya anak kecil diledekin kan jadi agak down gimana gitu. Cuman ya nggak peduli lah. Yang penting satu keluarga bisa makan sama bisa hidup semuanya. Tuh, dengerin tuh. Ini juga bantuin orang tua. Jualan apa gitu dia bantuin. Bantuin ngambil duitnya itu. Oh, dayar tuyul arwana. Baik, ini inspiring, inspiratif. Contoh. Lola. Tukang Dede. Ganteng-ganteng. Iya. Kamu udah wajah jebret karet. Pemalu lagi. Jebret Jebret karet, orang wajah jebret karet tuh kayak orang wajahnya ngumpul. Kayak orang dijebret karet. Malu. Kok bisa banget, Mas? Oh, wajah jebret karet gitu mas. Ya, wajah jebret karet. Jadi jangan pemalu. Kamu tuh malah semangat bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan dengan berbentuk bermacam-macam itu. Tuhan punya konsep sendiri. Malah pemalu. Baik. Untuk Kang Denny lagi, ini Ya. sebenarnya nggak sembarangan ini. Saat tampil pertama kali bersama Cagur, Iya. kabarnya dirimu, Wendy, serta Narji patungan uang untuk membayar penonton melihat penampilan kalian. Is that true? Monggo. Iya benar. Jadi waktu itu benar-benar sendiri semuanya, mulai dari nyiapin kostum, nawar Metro Mini buat ngangkut penonton gitu. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah kan nyari penonton udah nggak susah gitu. Kalau dulu tuh masih ngajakin teman-teman, ayo nonton yuk. Kadang ngajak keluarga juga gantian, keluarga saya, keluarganya Wendy, Narji gitu. Sampai satu RT pernah dibawa. Iya, ngumpulin warga, teman-teman, tetangga, ngajak nyebar pamflet di kampus, nonton syuting gitu. Waktu itu pernah beberapa orang ikut banyak, mobilnya kurang. Nah, syuting berikutnya kita nyewa Metro Mini 2. Udah, dilebihin sengaja, tahu-tahu namanya mahasiswa kan jamnya nggak pasti. Yang nonton cuman 7 orang gitu. Jadi Metro Mini-nya kosong. Jadi yang satu Tapi kosong. kelihatannya nggak ada yang nonton, nggak ada penumpangnya, tapi di dalam itu ada penumpang sangat penuh sesak. Jadi makhluk yang tidak kelihatan itu malaikat. Menghibur alam nggak? Ini nggak percaya. Ini seperti ini coba, kelihatannya kamu hanya, tapi di luar coba. Yang lain nggak kelihatan lebih dari kalian. Bentuknya tuh mirip dengan kalian semua. Jadi serem. Tapi akhirnya alhamdulillah, Alhamdulillah. tiga-tiganya sukses. Alhamdulillah. Itu namanya bersakit-sakit dahulu, meninggal kemudian. Meninggal kemiskinannya, meninggal kesombongannya, tumbuh kebahagiaan dan ya harus proses. Yang penting tuh endingnya, jangan awalannya, endingnya. Ibarat pemain bola, kamu diserang dulu, tapi endingnya kamu bisa mengalahkan Real Madrid. Sampai rel kereta api lu kalahkan. Padahal lu main bolanya nggak pakai kostum, coba lihat ya. Balik, Pakai baju biasa. lari semua. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini, dan setelah ini saya akan kedatangan anak tukang becak yang berprofesi sebagai dosen. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Tetap bukan Pak. I want to break free.
semangat. Yang dari Lampung mana suaranya? Terima kasih, sukses selalu. Yang dari Indonesia Cantik mana suaranya? Yang dari Bandung mana suaranya? Yang dari Birmingham University mana suaranya? Kak Semarang, Birmingham. Jadi khusus jurusan di sana jurusan teriak. Makanya pedes. Ngambilnya apa saja yang penting meleng orangnya. Balik nggak bahan-bahan ini anak teman-teman saya. Makan kalau nggak 60 juta aja nggak mau. Gaya banget. Kenapa? Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada dua orang inspiratif, seorang anak tukang becak yang berhasil menjadi dosen. Dan ini anaknya tukang tipu. Bersama ayahnya yang kerja seharian demi kelancaran kuliah putrinya. Siapa mereka? Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan. Pemirsa Bukan Empat Mata, masihkah Anda mengenal sosok wanita berprestasi ini? Raini, mahasiswi lulusan Universitas Negeri Semarang, mendapat sorotan media beberapa waktu lalu. Bukan karena penampilannya yang cantik memukau, namun karena prestasinya yang mengundang perhatian publik. Putri bungsu pasangan Mugiono dan Sulamah ini lulus secara cum laude dengan indeks prestasi sebesar 3,96. Dan yang mencengangkan bagi masyarakat luas adalah sosoknya yang sederhana dan juga putri seorang penarik becak di kota Kendal, Jawa Tengah. Berkat beasiswa bidik misi, Raini mampu buktikan kerja keras mencapai kunci sukses dalam pendidikan. Lantas seperti apa kisah perjuangan dari Raini dan sang ayah dalam meraih sukses tersebut? Kita simak bahasannya hanya di Bukan Empat Mata. Penasaran? Iya, pasti penasaran ya. Langsung saja kita sambut Raini dan Pak Mugiono. Akhirnya bisa ketemu dengan Mas Tukul ya, penggemar berat ya. Silakan duduk. Alhamdulillah bisa ditemukan di Bukan Empat Mata. Amin, amin. Ya. Enggak silakan duduk. Sini silakan. Ya. Nih, lu ngaca sama mereka, lu ngaca di comberan. Lihat dirimu sendiri aja lu nggak bisa. Nih, inspiratif. Luar biasa. Kayak gini nyari bintang tamu tuh yang inspire karena Bukan Empat Mata tempatnya orang bahagia. Jadi semua yang ada yang di Bukan Empat Mata bahagia, yang nonton juga bahagia pasti. Ya, amin. Selamat malam untuk Mbak Raini dan Pak Mugiono. Selamat malam kembali. Selamat datang di Bukan Empat Mata, acara yang sangat fenomenal dan luar biasa dan ditunggu oleh Presiden seluruh alam semesta ini. Wow. Vladimir Putin, Obama kalau belum nonton acara ini belum bisa tidur. Dan Presiden lain, Sekjen PBB Bang Ki-moon, terima kasih juga ada di sini. Luar biasa, hadir juga di sini. Hadir. Terima kasih Bang Ki-moon dan juga Bang Bangto, terima kasih. Mirip banget ya. Hadir semua di sini. Dan ini dari hutan Sengriti dari Afrika juga hadir di sini. Apa kabarnya ini Pak Mugiono dan Mbak Raini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Subhanallah. Luar biasa. Senang sekali kayak ini membanggakan orang tua. Anak yang soleh. Karena anak tuh nanti yang akan mendoakan orang tua, yang akan meneruskan orang tua. Kalau lihat mereka kayaknya pemandangan yang indah. Kalau lihat ini kayak aduh kondok beneran. Dong. Langsung saja nih Mbak Raini. Dirimu ini mendapatkan beasiswa bidik misi dan lulus secara kumlot. Boleh dijelaskan, monggo. Bidik misi itu apa? Oh iya, alhamdulillah ketika setelah lulus SMK saya kan pengen kuliah tapi tidak punya biaya dan pemerintah memberikan kebijakan yaitu beasiswa fully funding, yaitu beasiswa
untuk biaya pendidikan dan biaya hidup untuk siswa kurang mampu tapi berprestasi. Lalu alhamdulillah saya diterima di Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Ekonomi. Di situ saya dibimbing Bapak Ibu dosen dan memang benar-benar bimbing untuk dari segi IPK itu prestasi akademiknya itu bagus dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya juga bagus dan alhamdulillah dengan perjuangan kedua orang tua juga saya bisa lulus dengan 3,5 tahun dengan IPK ya cum laude. Ini senang. Pengen nerusin lagi nggak dirimu nih? Iya, tentunya pengen. S2 atau? S2 tentu. Ngomong sama saya. Saya juga akan mendoakan semoga. Bantu kok ngomong-ngomong. Kalau kita tuh bantu ngomong-ngomong batal. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu ngambil punya orang lain. Mas, nggak tapi nggak apa-apa. Jangan ngetawain, bantuan doa lebih bermanfaat karena Mas Mbak Raini ini kalau nggak salah katanya udah dapat juga beasiswa untuk melanjutin S2 di Inggris ya. Iya. Aku sempat baca. Wow. Ketemu anak saya nanti di sana. Siapa Mas? Pita nanti kuliah di sana. Di Inggris. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya amin, tapi, amin. Tapi dia cita-citanya seperti itu. Ya saya pengen kuliah di luar negeri. Tapi kamu harus belajar dulu di sini yang bagus supaya universitas nanti akan mencari kamu. Bukan kamu mencari universitas, tapi nilaimu harus dibagusin. Betul nggak? Bisa diterima di mana wong nilai kamu aja jelek-jelek. Ini kelas 2 aja DO coba. Ya dahara banget. Untuk Pak Mugiono ini, subhanallah luar biasa. Ini namanya kristalisasi keringat. Dengan mengeluarkan tenaga dapat duit, duitnya berkah. Makanya peredaran darahnya anaknya sama bapaknya lancar, gak ada kena penyakit. Lah kamu duit, aduh. Hasil dari membohongin orang, menyumbat di pikiranmu akhirnya. Seperti apa sih perjuangan Pak Mugiono dalam memenuhi biaya kuliah Raini? Kabarnya Bapak sampai narik becak dan menjadi penjaga sekolah setiap harinya dan demi membayar biaya kuliah putri Bapak. Monggo. Awalnya kan diterima. Mana awalnya? Ya nggak apa-apa. Dengerin dulu. Jangan ngeledek loh. Ini Pak Mugiono kalau nyanyi enak. Senyum. Dengerin dulu. Durasi loh ini loh. Ini lagi nego nih waktunya diperpanjang ini. Iya, silakan Pak. Ya, awal-awalnya anak saya diterima di Fakultas UNES itu ya Universitas Negeri Semarang membutuhkan biaya banyak, maka dari itu harus saya bekerja keras di samping becak juga penjaga malam SMK 1 Kendal. Gitu. Biar untuk bisa membantu anak saya kebutuhan per bulannya. Waktu jaga sekolah tuh sosok makhluk apa yang Bukan. Keluar dari benang merah itu. Bukan Mr. Tumpul. Bentar ya Kang Denny. Untuk Kang Denny dan Didin. Saat Mbak Peter saat masih sekolah dahulu kala, kabarnya Bapak selalu memberikan uang transport meski harus berhutang sana sini. Namanya bona-boni, ngebon sana, ngebon sini. Pena-peni pinjem sana, pinjem sini. Iya benar Mas, karena waktu itu Papa seorang pegawai negeri. Pegawai negeri tapi anaknya 5 dan semuanya kuliah gitu. Subhanallah. Waktu itu yang udah kuliah 4, 1 masih SMA waktu itu Dede. Nah jadi kalau kakak ujian tuh ada aja perabotan rumah yang dijual. Wah luar biasa sukses. Luar biasa. Itu perjuangan Itu doa nanti ada gantinya lebih bagus lagi. Oh, iya.
Kalau nggak ada yang dikeluarin ya nggak ada yang masuk. Makanya kayak orang makan terus nggak ada yang keluarin penyakit. Makanya as-shadaqah itu lidoli bala, honornya diberikan kepada yang berhak menerima. Duitmu tidak berkurang tapi ditambah lagi. Iya. Jadi gitu, terus alhamdulillah juga saya waktu kuliah mulai semester 4 udah dapat beasiswa juga sampai selesai. Waktu itu saya sempat nyimpen ijazah SMA juga di kampus yang akhirnya baru saya ambil setelah saya lulus. Luar biasa. Sama dengan saya, Kak. Saya ngambil ijazah saya aja sampai libur 3 tahun. Jadi pinjem di fotokopi dilegalisir. Jadi yang asli itu masih di sekolah. Baru kemarin tak ambil itu. Oh ya, Wan? Iya toh ya. Loh, kamu tahu sendiri kronologis perjalanan saya tak. Orang kalau membaca buku saya tuh nangis dulu belum baca. Belum dibuka. Lihat judulnya aja. Kristalisasi Tukul Arwana. Apalagi dibuka waduh. Abjadnya pada rontok semua. Ikut menangis karena nggak mau ditulis juga. Ini berisik banget nih, Mas. Nggak tahu tenggorokannya nggak dikenal pot racing. Untuk Angel nih. Masih ingat nggak perjuangan orang tuamu melakukan sehingga dirimu bisa sukses seperti sekarang? Monggo. Banyak banget sih, Mas. Apa tadi? Kamu pakai klipon, kalau batu jangan. Den, kasih tahu Den, kakaknya sering masuk TV pakai klipon. Ya, punya sopan santun, batuk, nguap itu ya. Jangan di sini. Tadi udah nutup gini kliponnya di sini. Ada yang nguap aja harus jangan nguap. Gitu. Pakai tutup estetika. Dengerin dulu. Kalau Mas Tukul nguap enak tinggal lari. Emang kursi lipat bibir saya. Bibir saya kursi lipat ya. Silakan. Banyak sih, Mas, kalau misalnya disebutin satu-satu mungkin nggak bisa ya, tapi kalau ingat-ingat tuh sampai nggak enak gitu sama orang tua. Maksudnya mereka juga punya kewajiban kan, dan aku juga bertiga, adik kakak gitu. Ya banyak sih, Mas, dari tenaga gitu yang kayak mau nganterin malam-malam, mau ninggalin kerjaan mereka gitu. Dan kadang-kadang kan di dunia industri entertainment ini gitu kan banyak struggle-nya juga gitu. Dan maksudnya mereka mau ada di dalam proses itu juga sama aku gitu. Dan banyak sih, Mas, yang mereka perjuangin buat aku gitu. Kalau misalnya nginget-nginget sampai nggak enak aja gitu, nggak tahu nanti gimana harus membalas kedua orang tua aku. Mereka luar biasa. Orang tua itu nggak minta dibalas. Melihat anaknya sukses itu subhanallah dan luar biasa. Tanggung jawab namanya orang tuanya yang sangat luar biasa demi anaknya. Bertanggung jawab. Kamu melahirkan pinjam sana pinjam sini. Anak sekolah pinjam sana pinjam sini. Jadi waktu kamu mengandung kamu nabung, waktu kamu anaknya lahir kamu nabung, begitu ke sekolah TK kamu nggak perlu pinjam nabung itu. Jadi kamu tuh bisa lancar. Kristalisasi keringat seperti Pak ini. Jangan enaknya tapi susahnya kasih orang lain. Balik. Pinjam dong nggak ditawari. Itu mana itu? Emang departemen sosial? Bener nggak Kang Deni, Kang Dede, Kang Guru bener nggak? Kang Deni, Kang Guru, bener Kang Pret. Dapat juga kayaknya ya. Nggak. Untuk Mbak Raini nih. Ini luar biasa sekali. Ini aku yakin pemirsanya itu udah. Ini bukan skup nasional, internasional dan sejagat raya. Untuk Mbak Raini. Saat di wisuda, kedatangan dirimu mengundang decak kagum diantar oleh Bapak tercinta dengan menggunakan cabe. Emang bapaknya cabe-cabean, naik cabe gimana?
Apa dirimu nggak malu nih atau justru itu menjadi kebanggaan buat dirimu nih, monggo? Ya, tentunya tidak malu karena saya mempunyai orang tua yang sangat luar biasa, yaitu seorang bapak saya. Dan bapak saya rela mengantarkan saya naik becak saat di wisuda dan apalagi saat tanjakan ketika saya bertanya, "Bapak, apakah berat?" "Tidak apa-apa, Nok." Bapak senang ketika si Nok bisa di wisuda dengan peringkat terbaik. Dan saya bangga dan saya ingin memberikan contoh kepada adik-adik saya mahasiswa bidik misi yang ada di Indonesia bahwa walaupun kita punya keterbatasan tapi kita tidak perlu malu karena pasti setiap orang punya potensi dan prestasinya masing-masing. Subhanallah. Inspiring. Orang sedih kok haho-haho. Ini inspiratif loh, ini luar biasa. Ini saya demen yang seperti ini, demen. Dan mesti orang akan senang melihat daripada lihat, aduh. Aku kedatangan kamu di rumahku, kerugian udah di depan mata, teman. Ini mesti minimal ngeluarin 50.000. Makanya jangan punya jiwa miskin, mengharukan sekali. Kembali ke Angel Peter sampai terharu loh, Mas. Angel Peter sampai terharu. Ini Angel, Mas. Nyari di mana sih? Pikir ini kan Angel Karamoy. Satunya Angel Karamboy. Enggak, karena kan banyak yang mungkin orang tuanya mampu tapi anaknya males-malesan. Tapi kan Mbak Raini luar biasa, didukung sepenuhnya oleh ayah dan ibunya. Mbak Raininya juga memang punya tekad yang luar biasa dan akhirnya terbukti dengan lulus dengan predikat cum laude luar biasa. Beda dikit Mas sama aku, 3, berapa? 96. Aku 3,97 Mas. Beda. Alhamdulillah. Kok percaya banget sih? Itu bukan kuliah, timbangan dosanya itu. Lebih. Percaya banget sih, Mas. Nah, gue demen kayak gini. Jadi susah tuh jangan terus nyalakan orang yang sukses, nyalakan orang berhasil. Nyalakan pemerintah, dirimu sendiri mau berusaha waktu kayak gini aja mau. Iya, betul, Bukan kesalahan yang lain, salahkan dirimu sendiri. Balik Mas, sabar, Mas. Sehingga aku ngeliat kalian-kalian ini. Lu maunya apa sih? Hidup kok duit. Lo Mbak Raini lagi nih. Setelah lulus dirimu sekarang menjadi seorang dosen. Wow. Kenapa memilih dosen, monggo? Iya, tentu karena saya mendapatkan beasiswa bidik misi, saya harus mengabdikan diri saya untuk negara dan salah satu pekerjaan yang mulia yaitu membagikan ilmu kepada sesama sebagai seorang pendidik untuk calon pendidik, calon guru ya. Subhanallah. Berikanlah ilmu sekecil apapun, ilmumu tidak berkurang tapi akan kutambah lagi. Iya. Bahwa kamu aja belum pernah ngasih orang kok. Apa bisa ditambah lagi sama Tuhan ya enggak? Makanya sisihkan uangmu. Kamu memberi itu tidak berkurang, tambah. Sabar, Mas. Kasih tahu. Balik Itu dia dengerin. kayak binatang di laut itu loh, kayak udah air itu loh. Udah laut. Pemirsa, semakin menarik dan penuh inspirasi perbincangan saya malam ini. Guna mencairkan suasana, kita sambut penampilan Angel Peter. Selamat malam, bukan empat mata. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live
for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things divine what's within, and I've been there before. There's lots of war so full of a supervision. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for the fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love me. Listen, baby, silver platter in what it be? I don't know, someone truly cares. See, some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. Oke, masih di Bukan Banget Mas. Balik ke lab. Untuk all my guests, untuk semua bintang tamu saya sangat luar biasa di malam hari ini. Apa yang menjadi penentu kunci sukses kalian sehingga menjadi manusia hebat seperti saat ini? Singkat saja dari Angel dulu. Kalau aku satu, pasti kerendahan hati, harus terus mau belajar, karena tidak pernah cepat merasa puas. Dan aku selalu dibilang sama orang tua aku bahwa aku juga percaya kalau misalnya setiap kita yang ada di sini, pastinya semua orang itu udah diberikan gift, udah diberikan something special dari yang di atas gitu. Ada potensi dalam diri kita, dan it's just how you respond to it. Bagaimana kita meresponi itu. Dan bagi aku siapapun bisa sukses, siapapun bisa mencapai mimpi mereka. Dan bukan hanya orang kaya aja yang bisa, bukan hanya orang yang punya duit atau mungkin kita ngerasa dia lebih bertalenta dari kita, tapi mentalitas kita gitu. Dan pastinya yang terakhir adalah doa dari orang tua, support dari keluarga, itu yang paling luar biasa. Good. Jadi jangan merasa, tapi merasalah masih banyak kekurangan. Tapi udah merasa, kamu sudah mentok, udah selesai. Jadi merasalah masih harus banyak belajar. Dari Kang Denny. Ya, karena dulu kita dibesarkan dengan segala keterbatasan. Jadi kita punya fighting spirit, kita punya semangat, nggak gampang putus asa. Jadi itu ke bawah sampai sekarang. Alhamdulillah dari yang dulu kita mau apa-apa serba susah, karena semangat yang selalu mama papa ajarkan, kerja keras, semuanya bisa menikmati sekarang. Niat, ada niat untuk maju ya mesti maju. Kamu ada niat kan sebetulnya? Nggak ada kok, kamu plongo. Niat jangan hanya ucapan tapi tindakan. Yes. Doa kamu tuh Kerja sampai keras. meneteskan sampai wow. Tapi kalau nggak dengan doa gerakan, dia tetap nggak bisa akan datang sendiri. Kalau dari Kang Dede, Ya, mungkin lebih apapun yang mau kita lakukan, palingnya ditanya dulu ke orang tua. Karena meskipun orang tua nggak tahu, pasti feelingnya lebih tahu. Jadi nanti doa orang tua memudahkan semuanya. Iya, maksudnya gitu. Paham nggak? Doa orang tua. Doa, Mas. Jadi sebelum melakukan sesuatu biasanya suka minta konsultasi ke Jadi mama. Dede Bagus terbiasa nggak? kalau mau ngapa-ngapain nanya, "Ma, Dede pengen gini gimana?" Kayak gitu. Ntar mama ngasih masukan. luar biasa. Anak yang
Luar biasa. Minta petunjuk, minta pendapat dari orang tua. Benar, ridho wa ridho walidain. Luar biasa. Akan dimudahkan, akan dimuliakan oleh Tuhan. Hormat kepada dua orang tua. Subhanallah. Kalau Mbak Raini nih, Mbak. Tentu yang pertama yaitu doa, baik doa dari saya sendiri, doa kedua orang tua, maupun doa Bapak Ibu dosen dan doa masyarakat yang di Indonesia. Terus yang kedua tentunya adalah kerja keras, tidak mudah patah semangat, dan setiap orang pasti punya potensi dan kita harus mengembangkan karena kita adalah diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan bumi. Ya, yang ketiga yaitu tawakal. Kerja keras dan cerdas. Luar biasa. Om Bali kalah. Oh, belum. Belum, masih ada satu lagi. Mbak Reni. Belum Papa agak, tadi tak pikir udah nganu. Monggo, kalau dari Pak Mugiono, monggo. Dari Bapak gimana Pak? Tips Gimana, Pak? kunci menuju Kunci kesuksesan. kesuksesan yaitu Iya, jangan patah Ipo. semangat dan harus ingat sama yang kuasa itu aja. Subhanallah. Ya, yang Luar biasa. Tetap ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang sangat kuat dan aku yakin bahwa Iya. semua itu tadi Mbak Peter bilang di surat Al-Hud ayat 6 itu semua sudah ada wadahnya sendiri-sendiri, sudah ada konsepnya sendiri-sendiri, sudah ada skenario tersendiri. Tapi kalau kamu pengen nambah, kamu nambah harus dengan gerakan. Kalau doamu sampai gini, tapi kalau nggak dengan doa gerakannya, pemirsa. Kunci sukses dalam hidup tak hanya menghasilkan materi berlimpah, namun juga nilai gemilang dalam setiap usahanya. Tetaplah bekerja keras dan pantang menyerah guna menggapai cita-cita. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Angel Peter, Kang Denny, Kang Dede, Pak Mugiono, dan Mbak Raini. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Saskiding, das sekolah, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang kami mohon maaf. Ambil tantangannya bau yang kurang dan tonton terbuka banget cara berbentuk buat Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu